Terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya hanya dalam program Berita Kita. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa hari ini memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat mendampingi, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, optimis jika kliennya tidak akan ditahan. Kamis pagi, 3 tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan penyidik. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyampaikan banyak kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Dirinya mengatakan banyak bukti yang tidak relevan dengan apa yang dituduhkan. Ahmad juga menyebut bahwa penyidik Polda Metro Jaya melanggar presumption of innocence karena pemanggilan secara jelas menyebut nama klien tanpa menyebut inisial. Klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Sementara itu, Petrus Celestinus selaku tim kuasa hukum juga mengaku akan mengadukan bukti yang dimiliki oleh kliennya dengan tuduhan yang diberikan oleh penyidik. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rismon, dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Supaya ini tidak menjadi teka-teki. Karena selama ini polisi hanya fokus kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor, yaitu Jokowi. Sementara bukti-bukti yang menjadi kekuatan utama para tersangka, ya Mas Roy, Pak Rismon, Dr. Tifa, sama sekali belum disentuh oleh penyidik. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mereka dijerat pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Dari Jakarta, Faisal Fazri, Jopos TV memberitakan.